SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini bulat nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali bersama Bu Ula di sini di PJJ YPI Belajar Online Gak Masalah. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dipermudah. Oke? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Oke, untuk itu kalian harus menyiapkan buku dan alat tulis masing-masing. Oke, buku latihan dan buku catatannya disiapkan. Oke, sudah siap semuanya anak-anakku? Oke, bagus. Langsung kita mulai. Mobilitas sosial. Oke, mobilitas sosial. Kemarin atau minggu lalu Pak Bagus sudah membahas tentang pengertian mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Oke. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Tapi sebelum itu kita sedikit membahas tentang pengertian mobilitas sosial. Oke, mobilitas atau bentuk mobilitas sosial ini masih masuk di bab 2. Ya, pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan sosial. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian atau peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai informasi tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan atau memahami bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, peserta didik dapat mengerti dan memahami bentuk-bentuk mobilitas sosial itu sendiri. Ya, jadi ada dua, yaitu mobilitas atau pengertian mobilitas. Yang kedua adalah bentuk mobilitas sosial. Oke, apa sih mobilitas sosial itu? Kemarin sudah dibahas atau minggu lalu sudah dibahas dengan Pak Bagus. Ya, mobilitas sosial merupakan proses individu atau kelompok yang melakukan perpindahan kedudukan dari
kelas sosial satu ke kelas sosial lainnya. Ya, jadi perpindahan tersebut mempengaruhi perubahan yang terjadi terutama di individunya itu sendiri atau kelompok ya dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya. Mengapa individu atau kelompok melakukan mobilitas sosial? Kenapa sih harus ada mobilitas sosial gitu? Mengapa kita perlu mempelajari mobilitas sosial? Agar kita dapat memahami apa tujuan individu atau kelompok itu sendiri melakukan perpindahan kedudukan ya. Apa sih alasannya ya? Untuk kita tahu supaya kenapa orang itu atau individu itu atau kelompok itu melakukan perpindahan kedudukan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar, terutama buat individu itu sendiri. Oke? Saksikanlah video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di ruang belajar. Baik para pembelajar semua, dalam kesempatan pertemuan kita kali ini kita akan membahas sebuah tema yaitu tentang mobilitas sosial. Ya, mari kita mulai. Jelaskan padaku tentang pengertian mobilitas sosial. Baik, kita lihat ya. Ini ada dua buah gambar. Ya, coba perhatikan gambar pertama dan gambar kedua. Anda perhatikan berubah nasib dari satu menjadi dua, ada juga berubah nasib dari gambar dua menjadi gambar satu. Silakan Anda simpulkan. Jadi apa itu mobilitas sosial? Nah, mari kita simpulkan. Inilah pengertian mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, atau seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik bisa menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah dari sebelumnya. Itulah pengertian mobilitas sosial. Jelaskan padaku tentang bentuk mobilitas sosial vertikal. Jadi kita perhatikan lagi kedua gambar ini. Sudah disimpulkan? Nah, pengertian bentuk mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau disebut social climbing, maupun turun ke tingkat lebih rendah atau social sinking. Jelaskan padaku tentang bentuk mobilitas sosial vertikal ke atas. Kita perhatikan gambar di bawah. Sudah bisa disimpulkan? Nah, mobilitas sosial vertikal ke atas adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contoh,
Seorang karyawan naik jabatan dari staf menjadi kepala bagian di tempatnya bekerja. Jelaskan padaku tentang bentuk mobilitas sosial vertikal ke bawah. Perhatikan gambar di slide ini. Sudah bisa disimpulkan? Pengertian bentuk mobilitas sosial vertikal ke bawah adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Contoh, seorang manajer diturunkan jabatannya menjadi staf karena melanggar aturan perusahaan. Jelaskan padaku tentang bentuk mobilitas sosial horizontal. Perhatikan kedua gambar ini. Silakan buat simpulan apa bentuk mobilitas sosial horizontal berdasarkan kedua gambar tersebut. Pengertian bentuk mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contoh, Pak Amir dikenal sebagai pedagang sayuran. Kemudian dia mengganti barang dagangannya dengan beras, sehingga ia dikenal sebagai pedagang beras. Contoh selanjutnya, seorang guru di sebuah SMA di kota A pindah ke SMA di kota B. Guru tersebut tidak mengalami perubahan kedudukan dan peran, tetapi hanya berpindah tempat kerja saja. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide ini. Selamat mengerjakan. Oke anak-anakku sekalian, kalian tadi sudah melihat bagaimana video pembelajaran tentang mobilitas sosial. Oke, tadi juga sudah dicontohkan ya kan beberapa contoh-contoh bentuk-bentuk mobilitas sosial. Oke. Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal ya. Yang kedua adalah mobilitas sosial horizontal dan yang ketiga adalah mobilitas sosial lateral. Oke, nanti kita akan bahas juga satu persatu. Yang pertama itu mobilitas sosial vertikal. Ya, mobilitas sosial vertikal naik ya atau social climbing atau naik menunjukkan perubahan kelas sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, Ibu ulangi lagi, mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing ya adalah atau menunjukkan perubahan kelas sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Kemudian mobilitas sosial vertikal turun ya atau social sinking menunjukkan
perpindahan status atau kelas sosial seseorang menuju kelas sosial yang lebih rendah. Oke? Mobilitas sosial vertikal adalah naiknya orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi, ya. Contohnya misalnya pekerja biasa, ya, atau staf biasa gitu ya, yang nggak ada jabatannya apa-apa, itu masih rendah lah, ya. Tiba-tiba atau mendapatkan promosi naik jabatan menjadi manajer di salah satu perusahaan tersebut. Nah, ini adalah contoh mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing, ya. Kemudian kalau mobilitas sosial turun atau apa tadi ya? Contohnya misalnya kebalikannya, misalnya dia tadinya jabatannya menjadi manajer, ya, satu dan lain hal tiba-tiba dia harus turun jabatannya, atau ada satu dan lain hal misalnya tidak mentaati peraturan atau sering datang terlambat, ya, sehingga yang manajer tadi atau yang mempunyai jabatan tinggi tadi diturunkan jabatannya menjadi pekerja biasa atau menjadi staf biasa, tidak mempunyai jabatan apa-apa. Nah, itu berpengaruh juga, ya. Yang tadi udah pasti kalau jabatannya tinggi, ya, mempengaruhi misalnya salah satunya salary atau honor. Nah, ketika diturunkan, otomatis itu juga mempengaruhi, itu ya, paham ya? Oke, kemudian mobilitas sosial horizontal adalah peralihan individu atau kelompok sosial lain, peralihan individu atau kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Ya, contohnya tadi ya sudah dicontohkan, seorang guru yang pindah ke kota A atau misalnya Bu Ula ya pindah ke Surabaya, ya di sana jabatannya pun sama sebagai guru. Nah, atau misalnya Pak Bagus dari Jawa Tengah ya sebagai guru pindah ke Jakarta ke YPI, jabatannya pun sama menjadi guru juga. Nah, itu adalah contoh mobilitas sosial horizontal. Oke? Mobilitas sosial horizontal merupakan gerak perpindahan status atau kedudukan seseorang menuju status atau kedudukan baru yang sederajat. Itu menurut Bapak Surjono Sukamto dan Pak Budi. Ya, mobilitas sosial horizontal itu tidak menyebabkan kedudukan seseorang menjadi lebih tinggi atau rendah, jadi sama atau flat gitu ya. Ya, bahasa kerennya itu flat, tetap sama. Ya tadi itu ya, Bu Ula pindah ke kota A, jabatannya tetap guru, di kota B pun ya atau di kota manapun tetap posisinya sebagai guru. Begitu juga Pak Bagus misalnya dari Jawa Tengah ke Jakarta, itu dari awal posisinya guru ke Jakarta posisinya pun sama. Itu tidak menyebabkan kedudukan seseorang menjadi lebih tinggi atau rendah. Itu posisinya sama, tetap sama di posisi awal dan akhir itu sama, ya. Kemudian yang ketiga adalah mobilitas sosial lateral, ya. Mobilitas sosial
lateral itu dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial permanen dan tidak permanen. Ya. Ini ada gambarnya, contoh mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial lateral disebut juga mobilitas geografis. Ya, mobilitas lateral mengacu pada mobilitas perpindahan orang-orang baik secara individu maupun kelompok dari satu unit ya ke unit yang lainnya, atau unit-unit wilayah atau ruang satu ke ruang yang lainnya secara tidak langsung mengubah status sosial seseorang. Contohnya, misalnya Bu Ula ya transmigrasi ya pindah ke Lampung. Nah, ini adalah contoh mobilitas sosial lateral. Secara geografis ya, dari kota Jakarta itu pindah ke Lampung. Nah, atau misalnya contohnya Pak Bagus dari Papua ya datang ke Jakarta, ya pindah ke Jakarta, itu juga termasuk mobilitas sosial lateral. Ya, dari pedesaan ya pindah ke kota, atau biasa disebut urbanisasi. Oke, dari sini paham anak-anakku sekalian? Oke, berikutnya adalah tugas kalian ya. Carilah contoh ya dua bentuk mobilitas sosial baik secara vertikal dan horizontal yang ada di sekitar lingkungan kalian. Ya, yang ada di sekitar kalian saja ya. Apa saja boleh, yang tadi sudah dijelaskan ya, yang tadi sudah dijabarkan, yang tadi sudah kalian lihat di video pembelajarannya. Oke, paham sampai di sini ya? Nah, jangan lupa ditulis di buku latihan ya nak. Ya, di buku latihan kalian tulis. Kemudian nanti di tiap grup WA kelasnya akan diberitahukan linknya atau link untuk mengumpulkan tugas kalian. Ya, jangan lupa dikerjakan. Ya. Demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anakku sekalian dapat mengerti dan memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, Ibu berharap anak-anakku sekalian tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan lupa jika kalian memang mengharuskan untuk keluar rumah, ya, gunakan masker, rajin mencuci tangan, ya. Oke, semangat terus dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu teman serta Bapak dan Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI Belajar Online, gak masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.